Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, Pak Airlangga, Pak Budi, dan saya akan kembali menyampaikan perkembangan informasi dari penanganan pandemi COVID-19, khusus yang bagian saya khusus Jawa Bali, nanti Pak Airlangga di luar Jawa Bali, dan secara medis nanti Pak dari bidang kesehatan, Pak Budi. Situasi pandemi COVID-19 terus menunjukkan perbaikan dan hasil estimasi dari tim epidemiolog dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menunjukkan angka reproduksi efektif Indonesia untuk pertama kalinya selama pandemi ini sudah berada di bawah 1, yakni sebesar 0,988. Angka ini berarti setiap satu kasus COVID-19 secara rata-rata menularkan ke 0,9 orang, atau jumlah kasus akan terus berkurang. Angka ini dapat diartikan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia telah terkendali. Ini penilaian dari tim penasehat dari dari kami. Dan seperti kita ketahui hari ini kasus baru 1.932, kasus sembuh 6.799, meninggal 166, dengan testing 150.000 sekian. Jadi saya katakan bahwa angka ini kerja keras semua tim, saya kira membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, tetapi tetap tadi Presiden mengingatkan kami untuk kita semua super waspada menghadapi ini, karena tidak mungkin ada gelombang ketiga. Dan sekarang kesiapan kita nanti saya kira Menteri Kesehatan akan beri penjelasan kami atau kita semua jauh lebih siap dari 4 bulan yang lalu setelah mengalami terpaan oleh Delta varian ini. Capaian kasus harian juga menunjukkan tren yang bagus, membaik. Konformasi secara nasional hari ini, saya singgung tadi di bawah 2.000 kasus dan kasus aktif juga sudah kurang dari 60.000. Tepatnya mungkin 57.000 sekian. Dan kasus aktif sudah lebih rendah dari 60.000, dan juga kasus harian turun hingga 98% dari titik puncaknya 15 Juli yang lalu. Dari berbagai perbaikan tersebut saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi kabupaten kota yang berada di level 4 di Jawa Bali. Jadi semua pada level 3, 2. Berbagai capaian tersebut tentu harus kita syukuri. Namun demikian Presiden dalam ratas tadi pagi mengingatkan kami semua, mengingatkan kita semua agar kita tetap waspada dan hati-hati. Karena banyak negara setelah beberapa saat seperti ini terus kemudian naik lagi dengan cepat. Nah, ini harus kita waspadai. Risiko peningkatan kasus masih tinggi dan dapat terjadi waktu-waktu. Salah satu risiko berasal dari luar negeri, terutama melihat kasus tingginya COVID-19 di negara-negara tetangga. Kita tidak juga ingin kecolongan lolosnya varian baru, seperti MU dan Lambda masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah hal terjadi, pemerintah akan membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia dan memperketat proses karantina bagi warga negara asing maupun Indonesia yang datang dari luar negeri. Khusus untuk pintu masuk udara hanya dibuka di Jakarta dan Manado. Untuk laut hanya di Batam dan Tanjung Pinang. Untuk jalur darat hanya dibuka di Aruk, Entikong, Nunukan, dan Motain. Ini kita belajar dari peristiwa yang lalu, di mana kita juga melakukan mungkin kesalahan. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan itu lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.